Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua. Allah, alam, dan makhluk, terutama yang bernama manusia. Apa hubungannya? Apakah ada hubungannya antara alam, Allah, dan manusia? Tentu saja ada hubungannya antara alam dengan Allah dan Allah dengan kita, bangsa manusia. Dimulai dari mana kita akan memulai untuk mengaitkan antara ketiganya, antara alam dengan Allah, dan Allah dengan kita, bangsa manusia. Kita mulai dari titik yang pertama. Allah mengatakan, "Aku lebih dekat daripada urat lehermu." Pernyataan Allah tersebut ini mengenai tiga yang saya sebutkan tadi. Aku lebih dekat daripada urat nadimu. Itu dimulai dari alam, Allah, maka akan sampai kepada kita, manusia. Kenapa bisa begitu? Coba kita berpikir lebih ke dalam. Asal usul seluruh makhluk. Adakah yang tidak dari alam? Ini pertanyaan yang awal. Adakah yang bisa kita lihat sekarang, yang bisa kita miliki sekarang, yang bisa kita beli sekarang, adakah yang tidak dari alam? Mobil mewah misalnya, motor, rumah, pesawat terbang,
apapun itu, adakah yang tidak dari alam? Adakah yang tidak bersumber dari alam? Kalau dalam pengetahuan saya, tak satu pun yang tidak bersumber dari alam, apapun itu bentuk dan namanya. Ketika semua dari alam, apapun itu, termasuk kita manusia, bersumber dari alam. Disinilah kita harus sadar akan hakikat diri kita yang sebenarnya. Dari nenek moyang kita yang bernama Adam alaihi salam, bukankah dari saripati alam? Saripati yang ada di alam sampai kepada sekarang kita ini. Salah satu contohnya, saya berada sekarang seperti sekarang, berwujud seperti sekarang ini. Karena ada kedua orang tua saya. Bersumber dari kedua orang tua saya. Orang tua saya dari nenek dan kakek saya. Dan seterusnya. Itu terkait. Nah, sekarang saya mulai dari kakek saya. Kakek saya itu menjadi penyebab lahirnya kedua orang tua saya. Karena mereka hidup di alam semesta. Bisa hidup karena mendapat atau mendapat kehidupan dari alam semesta. Dia hidup karena bernapas. Karena dia bernapas, dia bisa bekerja. Karena dia bekerja, dia berpenghasilan. Sehingga dia bisa membeli bahan pokok makanan. Nah, dari sinilah dimulai. Dan bahan saripati makanan yang dimakan oleh kakek dan nenek saya, itulah menjadi sperma saripati alam. Maka lahirlah kedua orang tua saya. Orang tua saya pun seperti itu. Dia hidup di alam. Dia besar di alam karena yang membesarkan adalah alam. Semua yang bersumber dari alam. Dia bisa besar. Makan ini dan itu yang bersumber dari alam. Baik itu
tumbuhan, atau beras, atau apa saja yang mereka makan pun berproses sama seperti sebelumnya, menjadi sperma. Setelah itu, wujudlah saya sekarang, sampai sekarang, seperti sekarang ini. Berarti ketika semua dari alam dan kita bisa hidup karena alam, dari dan karena alam, disinilah diperlukannya kesadaran, diperlukannya sadar seorang hamba yang bernama manusia. Ketika nenek saya, ketika kedua orang tua saya, sampai saya sekarang, dan saya tercipta dari saripati alam lewat kedua orang tua saya, berarti saya terlahir dari alam. Nah, sekarang jadilah wujud seperti sekarang ini. Setelah menjadi wujud seperti sekarang ini, Allah mengatakan, aku lebih dekat daripada urat nadimu. Setelah menjadi wujud seperti sekarang ini, Allah mengatakan seperti itu. Sedangkan aku itu berasal dari alam. Kita ini bangsa manusia, itu berasal dari alam, bersumber dari alam, dari saripati alam. Bisa hidup, bisa berjalan, bisa tumbuh dari balita menjadi dewasa seperti sekarang ini. Bukankah dari alam? Tapi kenapa Allah mengakui bahwa aku lebih dekat daripada urat nadimu? Berarti ada keterkaitan. Ada keterkaitan antara Allah dengan alam. Mari kita sama-sama merenung, saudara dan saudariku. Dengan menghilangkan ego, pamrih, dan arogan kita. Semua itu tidak ada yang salah. Pengetahuan itu tidak ada satupun yang salah. Ketika kita bisa menuntaskannya sampai selesai,
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam bahasa Arab, aku berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu seperti apa? Sementara banyak dari kita belum sadar Allah itu siapa, Allah itu ada di mana, Allah itu berbentuk seperti apa. Banyak dari kita masih ngambang di dalam hal ini. Karena kebanyakan dari kita masih yang banyak adalah katanya. Kata orang tua saya begini kok. Kata guru saya begini. Enggak begitu. Saya lebih suka berbicara tentang logika daripada berbicara tentang hadis. Tentang dalil dan hadis. Karena kalau masalah dalil dan hadis takkan selesai. Banyak sekali, udah terlalu banyak orang yang ahli di dalam hadis dan dalil. Tapi mereka bertengkar. Tidak jarang yang berujung sampai pada pertengkaran, perselisihan. Untuk mempertahankan egonya masing-masing. Kalau saya berpikir sederhana, tidak berbelit-belit. Ini nyata saudaraku. Ini nyata saudariku. Karena kita hanya belum menyadari saja akan hal itu. Dari Allah akan kembali ke Allah. Itu benar. Karena tidak ada yang tidak dari Allah. Maka tidak ada juga yang tidak akan kembali kepada Allah. Semuanya akan kembali kepada Allah. Tapi itu seperti apa? Untuk meningkatkan rasa sadar dan kesadaran kita. Ini tentang sudut pandang saya. Ini tentang logika yang saya sampaikan. Dari Allah, bukankah kita bersumber dari saripati alam? Berarti ketika kita bilang dari Allah, berarti ini terkait bahwa aku dari alam. Lalu akan kembali kepada Allah. Seperti apa? Bukankah kita semua makhluk yang berada di muka bumi ini, mereka dari alam.
ketika dia bernyawa, dia akan dikuburkan ke dalam tanah, ke alam. Dia akan kembali lagi ke alam. Berarti dari Allah kembali ke Allah. Ini terkait dengan bahasa lain, dalam pemahaman yang lain, dalam sudut pandang yang lain. Dari alam akan kembali ke alam. Ini sangat banyak kaitannya. Terkait, semuanya terkait. Akan terkait dengan kalimat Allah yang mengatakan kerusakan di darat dan di lautan itu karena ulah manusia. Maka ketika kerusakan itu terjadi karena ulah kita bangsa manusia, bukankah alam yang murka? Tsunami terjadi, longsor terjadi, lumpur dari perut bumi keluar. Itu Allah murka. Karena Allah itu adalah alam, saudara dan saudariku. Allah itu alam dan alam itu ya Allah. Maka ketika kita memang sadar bahwa kita adalah dari alam, maka bersahabatlah dengan alam. Rawatlah alam. Kenalilah alam. Karena adanya wujud ini, itu dari alam semesta. Sadarlah saudara dan saudariku. Ketika wujud ini adanya terbentuk seperti sekarang ini dari alam, ketika kita merusak alam, bukankah itu orang yang tidak tahu diri? Orang yang tidak sadar diri, tidak sadar akan hakikat dirinya. Ketika kita bersahabat dengan alam, ketika kita bisa mengerti dan menjaga alam, alam pun akan melakukan hal yang sama kepada kita bangsa manusia. Bukankah terjadinya longsor itu karena hutan digunduli, ditebang secara berlebihan? Karena apa? Karena keserakahan bangsa manusia yang tidak pernah mengenal kata cukup. Yang mereka kenal
hanyalah kata kurang, kurang, dan kurang. Berarti bangsa manusia yang seperti itu tidak bersahabat dengan alam. Ketika hal itu diteruskan, bukankah bencana yang akan terjadi? Kehancuran yang akan terjadi. Maka sadarlah. Mari kita lebih sadar akan hakikat diri kita. Ketika saya berbicara tentang alam, Allah, dan manusia, ini berlaku untuk semuanya, tidak mengenal golongan apapun, tidak terkait dengan agama apapun, dan tidak terkait dengan suku bangsa manapun. Semua sama. Yang percaya adanya Tuhan dari alam, yang tidak percaya adanya Tuhan pun dari alam. Yang percaya akan kembali kepada alam, yang tidak percaya pun akan kembali kepada alam. Akan masuk ke perut bumi, berasal dari perut bumi, hidup dan tumbuh besar. Bisa berpikir, bisa begini, bisa begitu, bisa memiliki ini, bisa memiliki itu. Itu semua karena alam, bersumber dari alam. Dan ingat, kau akan kembali ke perut bumi. Karena asalmu dari perut bumi, maka kau akan kembali ke perut bumi. Sebelum kau kembali ke perut bumi, ke perutku, kata bumi, sadarlah, sadarlah, dan sadarlah akan hal itu. Sayangilah, cintailah, seperti aku menyayangi dan mencintaimu. Siapapun kamu, apapun agamamu, apapun suku bangsamu, aku selalu mengasihi, aku selalu menyayangi kalian semua. Ini kata sang ibu. Karena ibunya seluruh ibu adalah bumi, saudara dan saudariku. Maka sayangilah bumimu, maka cintailah bumimu, maka bumi akan memperlakukan kita dengan baik. Itu pada intinya. Bahwa ibunya ibu
adalah bumi. Maka sayangi dia, hormati dia, cintai dia, seperti kau mencintai, seperti kau menyayangi, seperti kau menghormati wujud ibumu sekarang. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Ini tentang sadar. Ini tentang kesadaran untuk menuju kepada kesadaran murni. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.